Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimal, NIM 18004091, jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan buku kewirausahaan, bab risiko usaha, ekspansi, dan suksesi usaha. Yang pertama yaitu risiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi yang akan datang. Situasi dari risiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Selanjutnya itu jenis-jenis risiko usaha. Ada 5. Yang pertama itu risiko teknis, terjadi akibat kurang mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha, terutama terkait dalam hal pengambilan keputusan. Yang kedua, risiko pasar adalah terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasaran. Selanjutnya, risiko force majeure. Risiko ini terjadi di luar kuasa manusia seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, dan bencana lainnya. Selanjutnya itu risiko strategik. Risiko ini sangat erat kaitannya dengan strategi usaha. Yang kelima, risiko kepatuhan adalah risiko atau ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi, atau hukum yang ditetapkan pemerintah. Yang selanjutnya, kategori risiko usaha. Ada 2 kategori, itu kategori spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 2 peluang, yaitu peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan, seperti pasar aset. Selanjutnya, risiko murni adalah risiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Contohnya yaitu bencana alam. Selanjutnya, analisis usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis dijalankan. Karena dalam sebuah usaha pasti memiliki resiko. Resiko yang terburuk pun dapat diminimalisir bahkan diantisipasi dengan melakukan analisis usaha. Adapun cara melakukan analisis usaha ada 7. Yang pertama, tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Yang kedua, antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Selanjutnya, tentukan target pasar. Yang keempat, hitung anggaran dana. Yang kelima, rencanakan dan lakukan promosi. Yang kelima, minta saran dan kritik dari para pelanggan. Yang terakhir, lakukan evaluasi setiap bulannya demi menilai apakah tindakan yang dilakukan di masa sebelumnya baik atau buruk. Selanjutnya itu tujuan analisis usaha. Tujuan dari sebuah analisis usaha adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Analisa juga berfungsi sebagai acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan tentang usahanya. Keputusan ini didasari oleh hasil evaluasi, analisa, dan data yang menunjukkan risiko-risiko yang akan timbul di kemudian hari. Yang keempat yaitu ekspansi dan suksesi usaha. Ekspansi dalam Kamus Bahasa Cambridge Dictionary adalah suatu usaha dalam menambah ukuran jumlah atau kepentingan. Ekspansi bisnis adalah berbagai kegiatan untuk bisa memperluas atau memperbesar jaringan bisnis suatu perusahaan pada sisi produksi serta pada sisi distribusi. Yang selanjutnya jenis ekspansi bisnis. Yang pertama itu merger, adalah kegiatan menggabungkan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Yang kedua, akuisisi, adalah kegiatan take over atau pengambil alihan suatu perusahaan, suatu kepemilikan saham atas suatu aset perusahaan yang dijalankan oleh sekelompok investor tertentu. Contohnya akuisisi Nokia yang dilakukan oleh Microsoft ya. Selanjutnya, hostile takeover adalah jenis akuisisi yang dilakukan kepada suatu perusahaan namun secara paksa, berbeda dari akuisisi tadi. Selanjutnya, leveraged buyout
adalah usaha untuk memiliki perusahaan dengan cara meminjam uang untuk melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya tahap ekspansi bisnis. Ada 3, yaitu membuat perencanaan yang matang. Itu membuat rencana-rencana yang dibutuhkan atau yang akan muncul di masa yang akan datang setelah kita melakukan ekspansi bisnis. Yang kedua, tentukan bagaimana modal bisnis nantinya. Karena modal bisnis di perusahaan sebelumnya tentu berbeda dengan setelah ekspansi bisnis. Maka perlu kembali mengembangkan modal bisnis. Yang ketiga, persiapkan modal yang diperlukan selama proses ekspansi tadi. Di mana sama dengan modal bisnis tadi, bahwa modal perlu juga dipersiapkan atau diperhitungkan, karena modal usaha sebelumnya pasti berbeda pada modal usaha yang akan datang setelah ekspansi terjadi. Selanjutnya itu suksesi usaha. Suksesi adalah proses berkelanjutan dari rencana yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan bisnis antar generasi. Dari definisi tersebut, proses suksesi memakan waktu yang lama sampai seseorang suksesor dapat dipersiapkan dengan lebih matang untuk meneruskan suatu perusahaan. Selanjutnya itu tahap suksesi. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap prabisnis. Dalam tahap pertama ini, pemilik memperkenalkan anaknya atau seseorang pengganti pada bisnis. Langkah ini dilakukan untuk membentuk fondasi bagi tahap selanjutnya. Yang kedua itu tahap pengenalan. Pada tahap ini, pemilik mengenalkan penerusnya pada orang-orang tertentu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keputusan dan aspek bisnis lainnya, misalkan pihak bank dan selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan fungsi, yaitu dimulai ketika seorang pengganti potensial telah menjadi karyawan tetap. Selanjutnya tahap pengembangan fungsi. Posisi pada tahap ini melibatkan pengarahan kerja orang lain, tetapi tidak mengelola keseluruhan perusahaan dan bertugas sebagai pengamat. Pada tahap ini sering kita ketahui tentang magang. Kurang lebih contohnya seperti itu. Selanjutnya tahap pergantian awal. Pada tahap ini pengganti disebut presiden atau lainnya menggantikan posisi pemilik sebelumnya. Di sini dia bertindak sebagai kepala bisnis, namun pemilik lama berperan di belakang layar atau masih memberikan bimbingan kepada proses suksesi kepemimpinan dalam usaha keluarga. Ada beberapa, yaitu pemegang kekuasaan ingin terus bertahan. Yang kedua itu tidak adanya pelatihan bagi calon pengganti. Hal ini mungkin terjadi karena tidak ada perencanaan atau memang sengaja tidak diadakan kaderisasi karena pemimpin takut diganti. Selanjutnya, tidak ada orang yang berbakat. Alasan ini bahwa di dalam organisasi suatu usaha tidak ada orang yang kompeten menjadi pemimpin. Kondisi ini juga merupakan salah satu alasan bagi seorang pemimpin untuk mempertahankan kedudukannya. Selanjutnya itu adanya perbedaan kualifikasi. Adanya perbedaan dalam kualifikasi untuk pemimpin baru sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Yang terakhir, kita masuk ke aspek penting sebagai yang harus diperhatikan dalam suksesi. Yang pertama yaitu waktu. Yang kedua yaitu tipe usaha. Yang ketiga kapabilitas manajer. Yang keempat visi. Dan yang kelima faktor lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.